Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, sehat selalu ya. Hari ini kita belajar tentang keperawatan paliatif terkait proses keperawatan paliatif dari pengkajian sampai dokumentasi. Nanti kita akan mendiskusikan bersama bagaimana cara mengkaji pada pasien paliatif sampai pendokumentasian dari asuhan keperawatan. Nah, dari pengkajian, setelah kita mengkaji, kemudian kita menegakkan masalah atau diagnosa keperawatan. Sampai kita merencanakan tindakan apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah yang dialami oleh pasien dengan kondisi paliatif. Implementasi sampai evaluasi. Nah, untuk pengkajian, tujuannya ini mengidentifikasi atau kita mengetahui status kesehatan pasien. Nah, dengan merumuskan masalah perawatan pasien. Nah, metodenya bisa auto-anamnesa atau alo-anamnesa, wawancara, ya. Kemudian observasi, ini pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik. Observasi di sini tentunya kaitannya dengan evaluasi kondisi psikososialnya pasien dengan paliatif. Untuk pendokumentasian, ini menggunakan format yang ditentukan ya, baik itu menggunakan data objektif maupun subjektif. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk identitas pasien, unsur yang dikaji apa? Pertama, kita menanyakan nama pasien. Dalam hal ini inisial saja, kemudian jenis kelamin, status, alamat juga tidak perlu terlalu lengkap ya. Tulis saja alamatnya di mana, tidak perlu lengkap. Kemudian pekerjaan, umur, pendidikan, agama, nomor RM, dan penanggung jawab yang terakhir. Nah, alasannya apa kita penting untuk mengetahui identitas pasien? Karena apa? Sebagai upaya kita membina hubungan saling percaya dengan pasien kita atau pasien kelolaan ya. Apakah ada faktor predisposisi dan seterusnya? Ini cara mengkajinya adalah kita tentunya kalian sudah belajar tentang komunikasi efektif dan juga komunikasi terapeutik. Ini penting untuk di fase pertama ya, fase orientasi saat pertama berinteraksi ini. Yang pertama adalah identitas. Kemudian kita juga perlu mengkaji alasan masuk. Apa yang menyebabkan pasien atau keluarga datang ke rumah sakit saat ini? Ya. Ini kemudian apa yang sudah dilakukan oleh keluarga untuk mengatasi masalah yang dikeluhkan ya. Kemudian bagaimana hasilnya? Nah, untuk masalah keperawatan ini yang bisa muncul dari apa yang dikeluhkan oleh klien ataupun keluarga. Ini ada ansetas, kemudian HDR situasional, gangguan citra tubuh, berduka disfungsional, keputusasaan, dan juga ketidakberdayaan. Ini untuk mengetahui masalah utama apa sih yang dialami oleh pasien dengan kondisi paliatif. Berikutnya adalah faktor predisposisi atau pendukung dan juga presipitasi atau pencetus. Untuk pendukung, ini faktor penyebab masalah psikososial, kita perlu kaji ada masalah biologis, psikologis, budaya ya, sosial budaya. Kita bahas untuk yang pertama adalah faktor penyebab dari biologis. Apa yang perlu kita tanyakan? Yang pertama adalah riwayat penyakit keturunan. Ada nggak dia mengalami penyakit keturunan atau genetik, misalnya seperti DM ya, kemudian hipertensi, jantung, kanker misalnya ya, dan lainnya. Ini nanti Anda tanyakan terkait penyakit keturunan. Kelainan saat janin sampai prenatal. Kemudian riwayat trauma. Di sini hubungannya dengan masalah fisik ya. Kecelakaan, pernah tidak jatuh dari ketinggian, jatuh dari kendaraan ya. Ini riwayat status nutrisi, misalnya gizi buruk ya, atau terkait dengan nutrisinya seperti apa ini. Benar riwayat penyakit sebelumnya pernah mengalami sakit apa. Oke, ini untuk masalah perawatan yang muncul bisa dari GCT, HDRS, sindrom pasca trauma ya, coping keluarga tidak efektif, dan pernah terlaksana regimen terapeutik tidak efektif. Cara mengkajinya dengan apa? Dengan mewawancarai pasien ataupun keluarga peristiwa yang terdahulu. Berikutnya untuk faktor predisposisi dan presipitasi masih ya. Unsur yang dikaji di faktor predisposisi yang kedua adalah psikologis. Nah, apakah ada perubahan sikap pasien saat berkomunikasi? Kalau iya, mulai kapan atau sejak kapan? Diawali masalah apa?
Contoh, maaf ya, pada pasien kanker misalnya atau HIV, pasangannya memutuskan untuk berpisah atau bercerai sehingga ini menimbulkan pasien merasa putus asa. Nah, setelah perceraian itu atau setelah suaminya ingin berpisah, dia ada perubahan sikap jadi pendiam, murung, tidak mau bicara dengan orang lain. Nah, ini sejak kapan itu ya? Kemudian diawali dengan masalah apa? Itu bisa diceritakan di situ. Berikutnya adalah pengalaman pengobatan alternatif. Pernah nggak pergi ke pengobatan herbal misalnya atau ke orang pinter ya atau dukun gitu, silahkan, atau ke kiai dan seterusnya, itu dituliskan saja apabila ada ya. Yang berikutnya adalah gambaran positif terhadap dirinya karena sakit yang dialami. Gambaran positif terhadap dirinya itu contohnya seperti apa? Apakah dari sakitnya sekarang ini kira-kira apa hal positif yang diambil, hikmah yang bisa didapatkan diambil dari sakit yang dialami? Apakah dia merasa ya ini memang ujian untuk saya supaya saya lebih kuat lagi, atau selalu ada hikmah di balik setiap kejadian, misalnya dia memandang dirinya hal positifnya itu apa, atau sebagai penghapus dosa si kita ya atau pasien yang mengalami sakit paliatif. Berikutnya, apakah selain itu ini gambaran positif berarti fokus kayak di citra diri ya atau gambaran diri. Bisa juga memandang bahwa meskipun kondisinya semakin kurus, dari sisi fisiknya tidak menarik menurut orang ya, tapi dia merasa biasa-biasa saja, tidak masalah. Oke, ini ya, kalau tidak ada ya tidak digambarkan secara positif, tapi apa adanya yang dirasakan oleh pasien. Motivasi terhadap kesembuhan penyakit. Nah, apakah pasien dengan paliatif ini ingin sembuh, punya semangat seperti sedia kala, atau dia justru malah putus asa atau tidak berdaya, sudah tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan atau tidak punya harapan lagi. Kemudian pengalaman psikologis yang tidak menyenangkan, tentunya ada ya, dari ini hampir sama dengan yang di gangguan jiwa ya, karena ini psikososial berisiko sama ya, dia memiliki hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup, misalnya bully itu tidak hanya terjadi pada anak-anak, tapi pada dewasa pun sama, misalnya di tempat kerja. Itu saya kira banyak kondisi-kondisi seperti ini. Misalnya saat remaja dia memiliki pengalaman yang sering patah hati ya, misalnya tuh sering disakiti sama pasangan, diduakan dan seterusnya. Ini bisa hubungannya dengan orang tua, mertua misalnya ya, dengan pasangan, ataupun kalau yang belum menikah ya dengan teman-temannya gitu. Dan masalah apa saja yang bisa muncul? Ada gangguan citra tubuh, HDR minder kan, HDR situasional, tidak merasa tidak berdaya, bahkan putus asa. Sampai bisa juga menjadi resiko bunuh diri ya. Ini sudah mengarah ke RBD. Nah, untuk predisposisi di faktor sosial budaya, ini ada usia, kita tanyakan usianya, jenis kelaminnya, tingkat pendidikan, penghasilan pasien saat ini, apakah bisa mengcover untuk pengobatannya ya. Kemudian respon terhadap pekerjaan, pandangan lingkungan terhadap sakitnya, bagaimana tetangga atau lingkungan sekitar memandang sakitnya, apakah sakit yang menular, apakah penyakit yang memang menakutkan atau biasa-biasa saja, atau ada juga yang mungkin masyarakat di daerah tertentu itu memandang bahwa sakitnya membawa sial misalnya ya, atau karena diguna-guna dan seterusnya. Ini pandangan. Agama yang dianut apa, peran dalam kegiatan lingkungan setelah dia sakit ya, setelah atau sebelum sakit bisa diceritakan di situ. Dulu aktif dalam Karang Taruna misalnya kalau masih remaja, atau aktif dalam kegiatan masjid, arisan dan seterusnya. Tapi saat ini ketika sakit sudah tidak pernah aktif lagi. Kemudian ditambahkan juga di sini adalah ini BPJS ya. Apakah selama sakit pasien tersebut menggunakan biaya sendiri atau dengan ada bantuan BPJS Kesehatan? Faktor pencetus adalah pemicu ya, pemicu yang sehingga klien mengalami masalah paliatif. Ya, masalah paliatif di sini tentunya tidak hanya diagnosa psikososial, tapi juga fisik ya, nyeri, kemudian mungkin karena
karena kita berbicaranya pengkajian psikososial ya, jadi apa yang memicu pasien ini mengalami cemas atau tidak berdaya atau putus asa. Kalau diagnosa fisik yang kita angkat micunya apa? Nyeri. Oh, ternyata bertambah nyeri, kita kan pengajian PGRST ya. Di provokatif, dia bertambah nyeri ketika apa? Atau misalnya terakhir apa ya? Misalnya karena tidak, kalau nyeri pada pasien kanker ya, pemicunya kira-kira apa? Ini silahkan bisa dituliskan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pasien. Berikutnya adalah pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik ini keadaan umum, tanda vital, berat badan, dan yang memang fokus pada diagnosa medis yang dialami. Diagnosa medisnya apa, kemudian yang dikeluhkan apa saja. Oke, misalnya pada gagal ginjal ya, adakah sesak nafas misalnya, atau dia merasa badannya sampai, ini rata-rata apa ya, misalnya pada gagal jantung atau TB ya, ada sesak nafasnya tadi sama, kemudian lemas, mungkin keletihan pada gagal jantung ya, atau mungkin ada udim ya, cairan, lebihan cairan. Ini tergantung dari head to toe, yang penting kita memeriksanya adalah dari head ke ujung kaki ya, ujung kepala sampai ujung kaki. Masalah keperawatan nanti tergantung dari diagnosa yang muncul, nyeri, kerusakan integritas kulit, gangguan rasa nyaman ya, pola tidur dan seterusnya. Silahkan, atau tidak efektifan pola nafas. Pengkajian psikososial di sini yang pertama adalah konsep diri. Konsep diri Anda sudah belajar sebelumnya, saya kira ya, citra di semester sebelumnya, ada citra tubuh sampai harga diri. Kalau citra tubuh, fokusnya adalah bagaimana persepsi pasien terhadap tubuhnya, yang disukai dan bagian yang tidak disukai. Ya, karena perubahan penyakit, karena masalah si pasien ini ada penyakit, tentunya ada perubahan bentuk fisik ya. Itu bisa kita tanyakan, bagaimana persepsi dia memandang dirinya, memandang tubuhnya. Identitas diri, ini status dan posisi pasien sebelum dirawat, dan kepuasan terhadap status dan posisinya saat ini. Misalnya awalnya jadi guru misalnya ya, atau jadi kepala keluarga yang bekerja di kantor, saat ini tidak. Ini tidak bekerja misalnya ya. Kemudian status pernikahan, apakah dia masih single, sudah menikah, janda, duda, dan seterusnya. Pendidikan juga ya, ini masuk di identitas. Kemudian kepuasan terhadap status dan posisi saat ini, atau kepuasan terhadap jenis kelamin, tentu sini masih ada tambahan harusnya ya. Dia merasa bangga nggak sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan ya. Dan saat ini dia sebagai ibu rumah tangga atau tidak bekerja, itu rata-rata biasanya ada masalah di peridentitas diri. Peran, tugas peran yang diemban dalam keluarga, ini biasanya juga ada perubahan peran di sini. Yang tadinya bisa menafkahi, misalnya dia kepala keluarga, nah jadi setelah sakit tidak seperti semula, ya ini pasti ya. Terus sebagai seorang istri tidak bisa berperan sebagaimana pada saat sehat. Ideal diri, harapan terhadap tubuh, pinginnya sembuh, pinginnya badannya seperti sedia kala, sehat kembali ya. Posisinya ya, statusnya tentunya sebagai seorang istri tetap jangan misalnya setelah sakit lama statusnya berubah menjadi single atau janda misalnya, atau duda. Ini kan harapannya apa sih? Harapannya terhadap pekerjaannya, pinginnya kerja lagi, pinginnya kembali berperan sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga ya. Di lingkungan, misalnya di keluarganya sendiri, sekolah, tempat kerja, masyarakat. Ya, ideal diri ya, harapan terhadap penyakitnya ingin sembuh, itu juga sudah termasuk ideal diri. Harga diri itu penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai atau penilaian dari orang lain. Apakah si pasien ini merasa minder, merasa berbeda dengan orang lain, atau ya saya sama lah dengan orang lain meskipun saya kondisinya sakit, tapi saya merasa tidak malu, tidak minder, itu berarti dia tidak ada masalah di harga dirinya. Tapi kalau merasa berbeda, tidak sempurna ya, merasa tidak dihargai lagi, nah ini ada masalah di harga dirinya. Bisa kita angkat masalahnya harga diri rendah situasional,
ataupun gangguan citra tubuh kalau fokus pada masalah fisiknya. Dia menganggap tubuh saya sekarang tidak seperti dulu, tidak sebagus sesempurna dulu. Ini CCT ya, kita angkat. Kemudian yang kedua adalah genogram. Untuk genogram ini mohon untuk dituliskan 3 generasi. Ada masalah yang kemudian dituliskan keterangannya. Itu ada komunikasi, bagaimana sistem komunikasi di dalam keluarganya, pengambilan keputusan dan juga pola asuh. Ini dan hubungan sosial yang ketiga, siapa orang terdekat dalam kehidupannya, tempat cerita, curhat ya, tempat bicara, tempat minta bantuan ataupun dukungan ya, support sistem dari keluarga atau teman-teman yang lain. Kelompok apa saja yang diikuti dalam masyarakat, sejauh mana terlibat dalam kelompok tersebut. Nah, ini masalah yang diangkat dari pengkajian hubungan sosial, bisa dia mengalami isolasi sosial, menarik diri ya. Oke, berikutnya adalah di kehidupan spiritual ya. Kehidupan spiritual ini ada nilai dan keyakinan serta kegiatan ibadah. Nilai dan keyakinan artinya bagaimana pasien ini memandang ataupun masyarakat ya, masyarakat sekitar memandang sakitnya si pasien tersebut. Apakah sakitnya itu memang karena ya ujian dari Allah atau mungkin karena diguna-guna orang gitu ya, atau karena macam-macam ya namanya kepercayaan di masyarakat kita. Ada yang percaya ini dibikin nih sama orang yang tidak suka misalnya, atau memang sakitnya karena akibat dari perbuatan atau pola hidup sebelumnya yang kurang bagus. Contohnya dari pola makan, aktivitas, tidur ya. Ini bagaimana seseorang memandang dirinya atau penyakitnya dan juga lingkungan masyarakat terhadap sakit yang dialami pasien. Kegiatan ibadah ini di rumah ya, atau kalau dia di rumah sakit, dirawat di rumah sakit ya berarti bagaimana kegiatan ibadah di rumah sakit. Apakah bisa kalau muslim ya bisa melakukan sholat dalam kondisi sakit, bisa duduk atau berbaring, wudhu diganti dengan tayamum ya. Ini kita perlu kaji. Karena nanti dalam pemberian terapi psikososial kita juga perlu memberikan terapi spiritual. Oke, status mental yang pertama adalah penampilan umum pasien. Penampilannya tentunya bagaimana kebersihannya pasien tersebut, pola berdandan, pola berpakaian ya. Ini kalau tidak bisa merapi ya kesempatan diri. Yang kedua adalah pembicaraan pasien. Nah, pola pembicaraan ini bisa cepat, keras, lambat ya. Ini tergantung kondisi pasien itu ya. Saya kira yang ini tidak asing karena sudah pernah dibahas. Hampir sama dengan yang gangguan jiwa, tapi bedanya di sini ya pada pasien-pasien dengan masalah psikososial. Pola aktivitas motorik, nah ini ada lesu, gelisah apa tidak ya, tegang, agitasi, adakah kedutan ya kayak kompulsif gerakan berulang gitu. Kemudian adakah tremor. Nah, berikutnya adalah alam perasaan, pola ekspresi perasaan pasien. Dia mengatakan sedih kah, putus asa, gembira, khawatir. Ini perlu kita tanyakan juga ya. Kemudian interaksi selama wawancara. Apakah dia defense, bermusuhan, berusaha mempertahankan pendapatnya, atau kok tidak kooperatif, mudah tersinggung apa tidak ya. Kontak matanya seperti apa, apakah tidak mau menatap lawan bicara kita sebagai seorang perawat. Curiga yang berlebihan ya, menunjukkan kekhawatiran atau kecurigaan terhadap orang lain. Berikutnya adalah tingkat kesadaran dan orientasi. Apakah pasien ini bingung? Nah, sedasi melayang-layang ya, stupor, gangguan motorik, kaku. Dan apakah masih mengingat waktu, tempat, dan orang. Memori long term ini lebih dari 1 bulan, sedangkan short term 1-4 minggu, maksimal 1 bulan ya, dia mampu mengingat. Recent memory saat ini. Daya tilik diri, apakah pasien ini menyadari terhadap perubahan atau gejala penyakit yang dialami dari perubahan fisik, emosi pada dirinya. Ya, apakah pasien ini menyalahkan di luar dirinya, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan ya, menyalahkan lingkungan karena kondisi gara-gara dia hidup di lingkungan yang tidak baik misalnya, sehingga dia terbawa dengan pola hidup yang tidak sehat misalnya.
atau menyalahkan Allah ya. Ini Allah ngasih cobaan berat banget ke saya. Nah, ini daya tilik dirinya ya. Kemudian menyadari apakah si pasien ini mengalami masalah-masalah psikososial seperti cemas. Nah, kalau ini menyadari, maka akan baik ketika kita coba ajarkan atau latih bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang dialami, terutama di masalah psikologisnya pasien tadi. Kalau dia mengalami gejala fisik nyeri ya, dia menyadari nih saya ada rasa sakit, nyeri, sehingga kita ajarkan distraksi relaksasi, kemudian mungkin ada hipnosis jari, relaksasi otot progresif, itu akan bisa lebih ke. Nah, kebutuhan persiapan pulang, ini bagaimana nih unsur yang dikaji tentang penggunaan obat di rumah. Bagaimana, apakah rutin minum obat atau tidak, mengikuti anjuran yang diresepkan oleh dokter atau tidak ya. Proses pemeliharaan kesehatan saat di rumah, makanannya dijaga ya. Kalau memang dia diminta untuk menghindari daging, kemudian yang berminyak, yang kolesterol ya, misalnya, ini juga mengikuti anjuran atau tidak. Kemudian termasuk kebersihannya, aktivitas di dalam dan di luar rumah. Ya, kegiatannya apakah aktivitas bisa fisik, olahraga ya di dalam atau di luar rumah, atau kegiatan bersosialisasi dengan enggak. Mekanisme coping ini bisa kita tuliskan dua-duanya ya, yang adaptif seperti apa, yang maladaptif seperti apa. Ketika diuji sakit seperti ini, yang dilakukan pasien paliatif itu apakah dia berdoa, banyak berpikir, itu hal yang positif ya, atau adaptif, atau mungkin dengan membaca buku yang memberikan semangat untuk pasien tersebut, menonton TV, bercerita kepada orang yang dipercaya. Ini adalah mekanisme coping adaptif. Kalau maladaptif, misalnya maaf ya, sampai merokok atau marah-marah, atau mungkin ada juga yang sampai tadi menyalahkan orang lain, minum minuman keras, ya, misalnya, kemudian hal-hal negatif lah ya yang dilakukan oleh pasien dalam sebagai mekanisme dari masalahnya, mekanisme coping tadi ya. Nah, aspek medis di sini adalah diagnosa medis sesuai dengan apa yang tertera di diagnosanya dokter. Terapi yang diberikan artinya terapi obat apa saja. Pemeriksaan penunjang bisa laboratorium ataupun hasil scan ataupun rongsen. Analisa data diagnosis keperawatan, di sini bisa muncul jenis masalah perawatan, kan ada aktual, resiko, dan potensial. Aktual itu ya ada data here and now, ada nyeri, oh ya saat ini ya, itu biasanya cemas ya saat ini. Kemudian kita perlu membutuhkan alat untuk memeriksa. Kalau kecemasan bisa pakai heart atau pakai DAS ya, atau pakai HATS misalnya. Nah, ini resiko, berarti belum terjadi. Mungkin terjadi jika tidak diintervensi. Beresiko. Resiko bunuh diri, tapi belum terjadi, tapi mungkin beresiko. Potensial adalah kemungkinan peningkatan status kesehatan atau kesejahteraan pasien. Nah, rumusan bakunya nanti bisa menggunakan Nanda atau SDKI ya. Rumusan baku untuk diagnosa keperawatan, ini ada gangguan, perubahan, kerusakan, defisit ya. Ini saya kira cara menyusun pohon masalah. Pertama, penyebab langsung ya, core problem, rumusan diagnosis sudah, rencana tindakan saya kira sudah ada di lampiran pengkajiannya. Di situ sudah ada diagnosa, tujuan, bahkan kolom-kolomnya sudah ada ya. Tinggal Anda menambahkan, nanti ada rasionalisasi. Kemudian tujuannya itu harus meliputi SMART, spesifik, fokus ya. Kemudian measurable, dapat diukur, accessible, realistik, dan waktunya juga ini. Kriteria evaluasi. Nah, untuk kriteria evaluasi ini berdasarkan tujuan khususnya ya. Indikator pencapaian masing-masing dari tujuan khusus. Unsurnya ada jangka waktu, uraian perilaku yang dapat diobservasi. Ini sebagai indikator tercapainya dari tujuan yang sudah kita tetapkan. Intervensi adalah daftar tindakan keperawatan untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Rumusannya adalah menggunakan kalimat, sedangkan ada rasionalisasi. Sedangkan nanti implementasi, ya ini bahasanya bukan perintah ya, tapi melakukan apa.
Nah, untuk SWOT-nya itu respon subjektif setelah tindakan. Ini respon objektifnya setelah tindakan apa? Nah, respon nonverbal juga perlu kita tuliskan ya. Tadi misalnya tatapan mata ya. Kemudian interaksi selama wawancara, bicaranya lambat, pelan, dan seterusnya. Assessment, kontak mata tadi. Assessment adalah penilaian diagnosa dari pertama kali ditegakkan dengan setelah tindakan perawatan diberikan. Apakah ada perbedaan? Planning, nah, rencananya ini tolong dituliskan untuk perawat dan juga untuk pasien. Jadi untuk subjektif dan objektif, saya pernah menyampaikan di pertemuan mata kuliah sebelumnya. Intinya bahwa data evaluasi subjektif di sini mengevaluasi respon tanda dan gejala serta kemampuannya pasien. Begitu juga di objektif, ada tanda dan gejala dan kemampuannya pasien tapi yang bisa diobservasi. Kalau subjektif kan apa yang disampaikan oleh pasien. Misalnya klien mengatakan cemas. Ya, klien mengatakan sudah bisa mengatasi atau mengurangi kecemasan dengan hipnosis 5 jari. Kemudian objektifnya klien terlihat lebih rileks misalnya. Kemudian klien sudah bisa mempraktekkan hipnosis 5 jari tetapi dengan bantuan perawat misalnya ya. Nah, seperti itu namanya evaluasi dari tanda dan gejala maupun kemampuan. Kemudian bisa ditambahkan tadi setelah rileks wajahnya ya lebih pasti terlihat senang ya. Kemudian kontak matanya juga sudah semakin mau menatap perawat. Ya. Ini kita planningkan untuk tindakan perawat kayaknya seperti apa. Nah, perawat paliatif perlu menerapkan proses keperawatan. Ini sebagai apa? Bukti pertanggungjawabatan perawat sebagai profesional. Dan untuk problem solving, kita kan pendekatannya adalah komunikasi terapeutik di mana kita ingin yang mengatasi masalah-masalah yang dialami klien kita ya. Nah, ini. Kemudian bukti kemandirian dan penerapan pendekatan